Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Reni. Saya mengajar mata pelajaran matematika di SMA Negeri 1 Bedok, Kabupaten Cirebon. Sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 Gelombang 2 tahun 2022 Universitas Pasundan Bandung. Dengan nomor peserta 2015 0272 8861. Nomor induk mahasiswi 225 075 058. Nomor daftar ujian 2023 228 444. Berikut adalah bukti bahwa saya telah melakukan pendaftaran UKM PPG tahun 2023. Hari ini, Senin, 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 11 MIPA 1 pada materi nilai maksimum dan nilai minimum fungsi aljabar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, duduk yang rapi. Kemudian sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, Dani, silahkan untuk memimpin doa. Sebelum belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing di dalam hati. Mulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kelihatannya kondisinya juga dalam keadaan baik-baik saja ya semuanya. Masih tetap semangat? Biar tambah semangat, kita tepuk semangat dulu ya. Oke, Ibu mulai dari sekarang. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Ya, oke, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran hari ini. Apakah hari ini ada yang tidak masuk, Sekretaris Kaitsa? Alhamdulillah masuk semua ya. Kemudian sebelum belajar, kita cek kondisi kelas kita dulu. Apakah masih ada sampah atau tidak? Silahkan dicek kolong mejanya, kolong kursinya. Jika ada sampah, silahkan untuk dibuang keluar ke tempat sampah ya. Silakan cek kelasnya. Sudah semua ya? Nah, sekarang kondisi kelas sudah dalam keadaan bersih dan rapi. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang aplikasi turunan fungsi aljabar, submateri nilai maksimum dan nilai minimum. Perhatikan pada layar. Oke. Lihat, gambar apa itu? Pabrik, betul sekali. Nah, apakah kalian pernah membuat produk untuk dijual? Belum pernah ya. Nah, di sini pabrik itu identiknya itu dengan membuat suatu produk yang kemudian nanti produk tersebut akan dijual. Nah, hasil dari penjualan produk tersebut diharapkan akan mendatangkan keuntungan yang maksimum. Dan tentunya diharapkan biaya produksinya tuh yang minimum. Jika dimisalkan keuntungan maksimum dan biaya produksi yang minimum dimisalkan sebagai fungsi, maka fungsi tersebut bisa kita hitung menggunakan konsep turunan fungsi aljabar. Sehingga kita bisa menentukan tuh keuntungan maksimumnya berapa, biaya produksi minimumnya berapa. Jadi nanti kalian setelah mempelajari materi ini bisa mencoba membuat suatu produk dengan menggunakan ilmu ini, kemudian dijual. Biar dapat keuntungan yang maksimum dan tentunya biayanya yang minimum. Selanjutnya, sebelum ke materi yang akan kita pelajari hari ini, Ibu akan mengecek pemahaman kalian, ingatan kalian di materi di pertemuan sebelumnya sebagai materi prasyarat untuk mempelajari nilai maksimum dan minimum. Oke, yang pertama, tentukan turunan pertama dari fungsi fx sama dengan x kuadrat ditambah 5x ditambah 7. Ada yang tahu? Ayo Bu. Aisyah? Ya Aisyah, turunannya bagaimana? Turunannya adalah 2x plus 5. 2x plus 5, betul tidak? Iya. Kemudian yang kedua, menentukan nilai suatu fungsi. Di sini
Tentukan nilai f di mana x-nya sama dengan 2 dari fungsi fx sama dengan 2x kuadrat dikurangi 4x ditambah 1. Berapakah nilainya? Ada yang tahu? Coba. Ya, Amel gimana, Mel? Jawabannya 1. 1 dari mana 1? Karena x-nya diganti dengan 2, kalau 2 kuadrat kan 4, 4 kali 2 8. Terus 4x, 4 kali 2 8, 8 kurangi 8, 0 tambah 1, jadi jawabannya 1. Iya, betul ya? Iya, berikan tepuk tangan untuk Aisyah dan Amel. Ya, berarti masih bagus ingatannya ya. Nah, ini adalah materi prasyarat untuk mempelajari nilai maksimum dan minimum fungsi aljabar. Selanjutnya, Ibu akan berikan video tentang manfaat mempelajari materi ini. Apa sih manfaatnya? Perhatikan baik-baik. Manfaat mempelajari nilai maksimum dan nilai minimum fungsi aljabar. Yang pertama, dalam bidang pertanian. Misalnya, seorang petani ingin memperoleh kombinasi tanaman yang dapat menghasilkan keuntungan terbesar. Yang kedua, bidang perindustrian. Misalnya, seorang kepala pabrik ingin menekan sekecil mungkin biaya pendistribusian produknya dan hasil produksi dari pabrik diharapkan dapat mendatangkan keuntungan yang maksimum. Yang ketiga, dalam bidang pembangunan. Misalnya, seorang konsultan pembangunan dapat memperhitungkan biaya minimum suatu bangunan. Itulah beberapa manfaat dalam mempelajari nilai maksimum dan nilai minimum fungsi aljabar. Nah, manfaatnya sangat banyak ya. Ternyata ilmu ini bermanfaat dalam berbagai bidang. Bidang pertanian, bidang perindustrian, dan pembangunan. Siapa tahu di antara kalian ada yang jadi arsitek, ada yang jadi pengusaha, pengusaha punya pabrik langsung mungkin ya. Amin ya. Nah, jadi manfaatnya itu sangat banyak, makanya kalian harus semangat mempelajari materi ini ya. Nah, selanjutnya ada beberapa tujuan dalam pembelajaran pada hari ini, yaitu yang pertama, melalui kegiatan pengamatan video yang nanti akan Ibu tayangkan, itu diharapkan kalian bisa menafsirkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan nilai maksimum fungsi aljabar secara benar dan disiplin. Yang kedua, melalui kegiatan pengamatan video yang akan Ibu tayangkan nanti, itu diharapkan kalian bisa mengevaluasi permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan nilai minimum fungsi aljabar secara benar dan tanggung jawab. Yang ketiga, melalui diskusi diharapkan kalian bisa menerapkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan nilai maksimum fungsi aljabar secara tepat dan bekerja sama. Yang keempat, melalui diskusi diharapkan kalian dapat memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan nilai minimum fungsi aljabar secara tepat dan bekerja sama. Itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, kemudian ada beberapa penilaian yang akan Ibu nilai. Apa saja penilaian pada pembelajaran kali ini? Yaitu yang pertama adalah penilaian aspek sikap, yang kedua adalah aspek keterampilan, yang ketiga adalah aspek pengetahuan. Kalau aspek sikap itu apa saja Bu yang dinilai? Yang dinilai itu adalah selama kalian belajar, nanti Ibu akan lihat kedisiplinan kalian, tanggung jawab, dan bekerja sama. Kemudian kalau keterampilan itu nanti kalian dalam memiliki keterampilan, kalian bisa menyelesaikan persoalan yang berhubungan dengan aplikasi turunan fungsi aljabar, subseri nilai maksimum dan nilai minimum. Kemudian untuk aspek pengetahuan itu nanti akan Ibu nilai ketika post test ya. Di tes terakhir Ibu akan berikan soal. Nah, nanti jika nilainya pas KKM, KKM-nya berapa? 80, maka Ibu akan berikan pengayaan jika nilainya pas KKM, lulus KKM, di atas KKM atau pas KKM. Tapi bagaimana jika nilainya kurang dari KKM? Ibu akan berikan remedial. Jadi tahu ya, biar gak di remedial nilainya harus 80. Oke, selanjutnya pembelajaran ini menggunakan model PBL atau Problem Based Learning. Apa sih Bu Problem Based Learning? Problem based learning di sini ya, yang langkah yang pertama, Ibu akan memberikan suatu permasalahan atau orientasi masalah nanti yang akan ditayangkan melalui video. Kemudian kalian akan Ibu bentuk kelompok ya. Satu kelompok itu 4 orang secara heterogen. Kemudian kalian berdiskusi secara berkelompok untuk menyelesaikan permasalahan yang Ibu berikan. Kemudian kalian akan mempresentasikan hasil diskusinya, dan yang terakhir adalah mengevaluasi hasil presentasi. Itu yang dinamakan dengan pembelajaran menggunakan model PBL. Baik, selanjutnya kita sebelum
memulai materi, akan melakukan pretest terlebih dahulu. Silakan keluarkan handphonenya, ya. Kemudian masuk ke Google dan cari quizzes.com. Nah, silakan masukkan kode gamesnya. 341471. Sudah? Berapa orang nih? Ya. Silakan. Baik, kita mulai ya. Udah selesai ya waktunya ya. Pemenangnya adalah Iwan, Zivan, dan Danin. Iya, berikan tepuk tangan dong. Selanjutnya kita masuk ke materi, yaitu nilai maksimum dan minimum. Nilai maksimum dan minimum suatu fungsi itu biasanya terjadi pada nilai ekstrim. Nilai ekstrim terbagi jadi dua, ekstrim maksimum dan ekstrim minimum. Nah, nilai ekstrim ini terjadi di titik kritis. Titik kritis dibagi menjadi tiga. Yang pertama, yaitu ujung-ujung selang. Ujung-ujung selang ini biasanya ada pada soal. Fungsi tersebut didefinisikan pada selang A, B. Kemudian yang kedua, titik stasioner. Titik stasioner ini dimisalkan nilai X-nya itu sama dengan C, maka turunannya, kita masukkan turunannya itu adalah nilai X-nya sama dengan C, maka hasil turunannya adalah 0. Kemudian yang ketiga, titik singular. Titik singular di sini, misalkan nilai X-nya adalah C, maka turunan pertamanya ketika kita substitusikan nilai X sama dengan C itu tidak ada. Di sini ada tiga gambar yang mendefinisikan titik-titik kritis. Gambar yang pertama, itu di selang A, B. Nah, di titik A, B atau di ujung A, di selang A, itu terdapat nilai maksimumnya. Sedangkan di titik B terdapat nilai minimumnya, atau bisa dibalik. Nah, nanti bisa dibalik, yang A-nya bisa jadi merupakan nilai minimum, yang B-nya bisa jadi merupakan nilai maksimum. Sedangkan grafik yang kedua itu menggambarkan titik stasioner. Di situ ada titik stasioner di mana ada tiga ya, itu ada maksimum yang atas yang membentuk gunung, kemudian bentuk lembahnya adalah minimum, naik lagi ke atas itu maksimum. Itu titik-titik stasionernya, di mana garis singgungnya itu sama dengan 0. Kemudian yang ketiga, grafik yang ketiga itu menggambarkan titik singular, di mana turunannya itu tidak ada, seperti itu. Selanjutnya, perhatikan video pada layar. Kali ini membantu Burita merencanakan bisnisnya dengan konsep turunan. Burita sudah lama menekuni bisnis ayam goreng. Bersama karyawannya, Burita mengelola barang dagangannya, mulai dari memotong ayam, menggoreng, hingga menjualnya. Menjelang libur tahun baru, Burita ingin merencanakan bisnisnya dengan baik. Dia yakin ini adalah kesempatan yang tepat untuk memperoleh untung besar. Kemudian Burita menelpon temannya, seorang analis yang bisa melakukan riset pasar. Atas permintaan Burita, analis ini melakukan riset dan memperhitungkan berbagai variabel, sehingga ia dapat merumuskan fungsi untuk Burita.
Fx adalah rumus fungsi keuntungan per hari dalam juta rupiah, dengan X adalah banyaknya ayam yang harus ia potong. Dengan menggunakan rumus itu, Bu Rita dapat menghitung keuntungan dari bisnisnya dan dapat merencanakan untuk memperoleh keuntungan maksimum. Nah, itu dia video pertama tentang permasalahan Bu Rita ya. Kemudian perhatikan lagi. Kali ini kita akan menggunakan konsep turunan untuk membantu Pak Rudi merencanakan proyek renovasi rumahnya. Suatu hari Pak Rudi mempunyai ide untuk merenovasi rumahnya. Ia ingin menambahkan pagar agar tampak lebih cantik. Tapi yang membuat Pak Rudi ragu adalah apakah uang tabungannya cukup untuk membiayai renovasi itu. Kemudian Pak Rudi pergi untuk menemui seorang konsultan pembangunan. Konsultan itu bisa menghitung semua kebutuhan untuk renovasi sesuai yang Pak Rudi harapkan. Ia menghitung biaya untuk material, ongkos tukang, dan lain-lain. Sehingga, akhirnya konsultan tersebut memberikan Pak Rudi sebuah rumus fungsi untuk menentukan biaya renovasi rumahnya. F adalah fungsi biaya renovasi dalam juta rupiah, dengan X adalah banyaknya tukang bangunan yang harus dipekerjakan. Dengan rumus fungsi itu, Pak Rudi bisa menghitung berapa biaya renovasi sehingga ketahuan apakah uang tabungannya cukup atau tidak. Bermodalkan rumus fungsi itu, Pak Rudi menghitung biaya minimum yang ia keluarkan untuk renovasi. Nah, ini adalah permasalahan Pak Rudi. Baik. Nah, setelah menyaksikan video tadi, informasi apa yang diperoleh dari tayangan tersebut? Ada yang tahu? Saya Bu. Sela, gimana? Jadi dari tayangan tadi permasalahannya adalah kalau Bu Rita itu meminta bantuan untuk mencari keuntungan maksimum. Sedangkan Pak Rudi meminta bantuan untuk mencari berapa biaya minimum renovasi rumah. Iya, betul sekali. Kemudian yang kedua, apakah kalian sudah punya bayangan untuk menentukan solusi dari permasalahan tersebut? Ada yang punya bayangannya? Saya punya Bu. Nadine, oke? Solusinya yaitu menggunakan materi tentang mencari nilai maksimum dan nilai minimum. Iya, betul sekali. Berikan tepuk tangan untuk Nadine. Baik, selanjutnya kalian akan membentuk kelompok untuk menyelesaikan permasalahan Bu Rita dan Pak Rudi. Ibu sudah bagi kelompoknya? Nama-nama kelompoknya tertera pada layar. Silakan untuk duduk secara berkelompok. Ya. Semoga cocok ya dapat kelompoknya. Silakan untuk duduk secara berkelompok. Sudah duduk secara berkelompok? Oke, baik. Selanjutnya, silakan kalian buka grup WhatsApp-nya. Ibu akan bagikan link bahan ajar melalui grup WhatsApp untuk kalian baca-baca atau kalian pelajari sebagai referensi dalam menyelesaikan permasalahan Bu Rita dan Pak Rudi. Nanti kalian selesaikan permasalahan tersebut dalam LKPD ya. LKPD akan Ibu bagikan. Untuk kelompok 1 di mana tempatnya? Oke, ini untuk kelompok 1. Silakan tulis nama kelompok dan anggotanya ya, serta kelasnya. Kelompok 2? Oke. Kelompok 3. Kelompok 4. Dan kelompok 5. Baik. Link sudah Ibu bagikan di grup WhatsApp ya. Silakan untuk dibuka. Kalian juga boleh silakan untuk searching atau browsing di internet ataupun di YouTube untuk membantu menyelesaikan permasalahan di LKPD secara berkelompok dan diskusi. Waktunya adalah 20 menit untuk mengerjakan LKPD. Ada yang mau bertanya? Ada kesulitan? Boleh ditanyakan? Silahkan. Kelompok Nata? Ya, silakan Nata. Kenapa? Ketika tidak ada variabelnya, tidak betul, berarti nanti di sini 25, ya, berarti sini, ya, betul. Nanti. Siapa? Bisa kelompoknya? Coba Ibu lihat.
dengan seperti 10. X-nya sudah dimisahkan, ini apa? Banyaknya ini. Ya, oke. Bisa? Misalkan X banyaknya ayam, betul sekali. Fungsi awalnya ini ya. Turunan mana? Iya, betul yang ini. Lima menit lagi waktunya untuk mengerjakan LKPD. Silakan. Sudah selesai? Sudah hebat. Satu menit lagi. Sudah selesai? Belum? Oke, masih ada waktu 1 menit lagi. Ya, waktunya sudah selesai ya. Oke, waktunya sudah selesai. Silahkan. Ada yang mau presentasi ke depan? Siapa? Sela, kelompok 5. Ya, mangga silakan. Yang nomor berapa nih? Nomor 1. Iya, mangga silakan. Ini spidolnya dan ini penghapusnya, ya. Silakan. Perhatikan semuanya ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan cara penyelesaian dari soal matematika nomor 1. Jadi, dari permasalahannya kita akan mencari keuntungan maksimum yang akan diperoleh oleh Ibu Rita. Susah? Bisa. Jadi yang pertama, kita akan mengilustrasikan permasalahan Bu Rita ke dalam turunan pertama fungsi aljabar. Diketahui fungsi aljabarnya itu adalah 100.000 X dikurangi 5.000 X kuadrat. Kita buat menjadi fungsi turunan. Jadi 100.000 dikali pangkat X, jadi 100 dikali 1. Jadi hasilnya adalah 100.000. Nah, X-nya itu pangkatnya kita kurangi, jadi X pangkat 1 dikurangi dengan 1. Jadi hasilnya tetap 1. Ini 100.000 dikali 1 adalah tetap 100.000. Dikurangi 5.000 dikali pangkat dari X ini, jadi 10.000. X kuadratnya itu dikurangi dengan 1, jadi tinggal X. Nah, terus cara yang kedua itu adalah suatu fungsi mencapai nilai maksimum dan nilai minimum ketika turunannya adalah 0. Jadi, f X sama dengan 100.000 dikurangi 10.000 X. Fx-nya kita ganti dengan 0. Jadi 100.000 min 10.000 X. 10.000 X-nya kita pindah ruaskan jadi nilainya positif. 10.000 X sama dengan 100.000. Terus kita dibagi, jadi X sama dengan 100.000 dibagi 10.000 sama dengan 10. Jadi X itu adalah banyaknya ayam, jadi banyaknya ayam yang akan dipotong adalah 10. Kemudian cara yang ketiga adalah kita akan mensubstitusikan nilai X yang diperoleh ke dalam fungsi untuk mengetahui berapa ayam yang harus dipotong agar memperoleh keuntungan maksimum. Jadi kan X-nya udah diketahui nih, X-nya sama dengan 10. Jadi, kita masukkan X ini ke dalam rumus pertama. Jadi, Fx sama dengan 100.000 X min 5.000 X kuadrat sama dengan 100.000 dikali 10 dikurangi 5.000 dikali 10 kuadrat sama dengan 100.000 dikali 10 itu sama dengan 1 juta dikurangi 10 dikuadratkan 2 jadinya 100, jadi ini hasilnya 500.000. Nah, 100.000 di 1 juta ini dikurangi 500.000 itu kan hasilnya 500.000. Nah, jadi keuntungan maksimum yang Ibu Rita peroleh adalah sebesar 500.000 rupiah. Jika memotong ayam sebanyak
10 potong ayam. Iya. Ada yang tanyakan? Sama nggak jawabannya? Sama? Setuju ya? Setuju. Oke. Jelas ya? Sheila menjelaskannya? Jelas? Cukup? Cukup. Ya, berikan tepuk tangan untuk Sheila. Nomor 5. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, betul ya. Jadi di sini yang pertama, kalian misalkan dulu X-nya. X-nya di situ dalam soal katanya apa? Banyaknya ayam. Banyaknya ayam yang akan dipotong. Oke, turunannya 100.000 dikurangi 10.000 X. Kemudian pindah ruas katanya. Yang ini ya, ke sebelah kiri. Jadinya yang tadinya pengurangan akan jadi penjumlahan atau plus ya. Sini 10.000 X sama dengan tinggal yang ini sisanya. Ya, 100.000. Kemudian dapat X-nya adalah 100.000 dibagi 10.000. Diperoleh 100.000 bagi 10.000 adalah 10. Selanjutnya, untuk mendapatkan keuntungan yang maksimum, maka X sama dengan 10 kalian substitusikan ke fungsi awal, yaitu ganti X-nya dengan 10. Ini fungsi awalnya. Awas ya, jangan sampai kalian memasukkannya ke fungsi yang ini. Didapat, hasilnya adalah 500.000. Jadi keuntungan yang diperoleh Bu Rita berapa? 500.000. Dengan catatan harus memotong ayamnya berapa? 10. Paham? Paham. Selanjutnya, permasalahan yang kedua. Ada yang mau maju? Saya, Bu. Kelompok Nata. Kelompok berapa, Neng? Kelompok 4. Oke, silakan maju. Dihapus dulu. Ini penghapusnya. Yang pertama, misalnya X banyaknya tukang bangunan yang harus dipekerjakan. Yang pertama, mengilustrasikan permasalahan Parodi ke dalam turunan pertama fungsi aljabar. Fx-nya F kuadrat min 8X ditambah 25. F-nya diubah ke bentuk aksen, jadinya F aksen X 1 dikali 2, X 2 diambil 1. Min 8 dikali 1, X kali 2, jadi 2X. 2 min 1 itu 1, jadi tetap X-nya pangkat 1. Min 8 dikali 1 itu 1. 1 min 1, 0. Yang kedua, itu suatu fungsi mencapai nilai maksimum dan nilai minimum ketika turunannya F aksen X sama dengan 0. F aksen X sama dengan 2X min 8. X-nya diubah ke 0, sama dengan 2X min 8. 8 sama dengan 2X. 8 per 2 sama dengan X. X-nya sama dengan 4. Yang ketiga itu mensubstitusikan nilai X yang diperoleh ke dalam fungsi untuk mengetahui banyaknya biaya minimum renovasi rumahnya Parodi. X-nya sama dengan 4. Fx sama dengan X kuadrat min 8X ditambah 25. X-nya diganti dengan 4. Jadi F4 sama dengan X diganti menjadi 4. 4 kuadrat min 8. X-nya diganti jadi 4. 8 dikali 4 ditambah 25. Sama dengan 4 kuadrat itu 16. Min 8 dikali 4, 32. Ditambah 25. Sama dengan 16 min 3. Jadi hasilnya adalah biaya minimum renovasi rumahnya Parodi adalah 9. biaya minimum renovasi rumahnya Parodi adalah 9. Sama tidak? Oh, ada yang berbeda? Oh, ada yang sama, ada yang berbeda? Oke. Nadine. Oke, Ibu penasaran nih dengan Nadine. Bedanya di mana, Nadine? Harusnya 9 juta. Dari mana 9 juta? 1 jutanya dari mana? Iya, betul. Berarti harus teliti ya baca soalnya. Di situ kan di soalnya katanya dinyatakan dalam juta rupiah. Jawabannya betul, cuman kurang tepat aja ya. Jadi kurang teliti ya, kurang teliti di soalnya. Coba masuk logika tidak? Biaya renovasi cuma 9. 9 apa? 9 rupiah? Gitu. Harusnya 9 juta. Silakan Nadine maju dulu untuk sebentar mata. Silakan Nadine untuk maju bagaimana? 9. Tulis di atas ya, biar kelihatan dan jangan dihapus. Hasilnya adalah 9. Di atas 9 dikali 1 juta. Karena dalam juta rupiah ya. Sama dengan 9
juta. Itu 9 juta apa? Biaya renovasi rumah. Kalau X berarti dinyatakan dalam apa? X-nya sebenarnya berapa? X4 itu dinyatakan apa? Dimisalkan tadi Ibu bilang harusnya ada. Dimisalkan ya, X itu apa? Misalnya X-nya tukang bangunan yang harus dipekerjakan. Oh, banyaknya tukang bangunan yang harus dipekerjakan. Banyak tukang bangunan. Nah, gitu. Ya, banyaknya betul sekali. X adalah banyaknya tukang bangunan yang harus dipekerjakan. Kalau tukangnya 4, ya, maka jadi harus mempekerjakan 4 orang tukang nih. Dengan agar bisa mendapatkan biaya renovasi yang minimum. Berapa biaya renovasinya? 9 juta. Iya, betul sekali. Berikan tepuk tangan untuk Nata dan Nadine. Paham ya? Awas yang teliti lagi ya untuk membaca soalnya. Tadi ada yang sama, ada yang berbeda. Kelompok Nadine berbeda. Katanya Bu belum dikalikan 1 juta. Karena dalam soal katanya dinyatakan dalam juta rupiah. Baik, sampai sini. Paham ya? Ada yang tanyakan? Cukup jelas? Oke, kita masuk ke kesimpulan nih. Dari sini kita simpulkan bareng-bareng. Ya. Nah, untuk menentukan nilai maksimum dan nilai minimum, berarti kita harus menentukan titik-titik kritis. Ada 3 tadi titik kritis. Yang pertama, ujung-ujung selang A, B. Yang kedua, titik stasioner. Yang ketiga, titik singular. Ya, di mana F aksen C-nya tidak ada. Ya, itu dia. Nah, kemudian Ibu akan memberikan apresiasi kepada kelompok yang nilainya atau yang hasilnya bagus, yaitu kelompok 2. Kelompok 5. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 5. Ya, silakan LKPD-nya untuk dikumpulkan kembali karena akan Ibu nilai. Silakan perwakilan kelompoknya saja untuk maju ke depan mengumpulkan LKPD-nya. Baik, ini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 1, kelompok 5 dan kelompok 4. Ya, terima kasih. Selanjutnya, siapkan handphone kalian. Kita akan melaksanakan tes. Ingat KKM-nya berapa? 80. Harus bisa mencapai 80 agar lolos dari remedial. Silakan siapkan lagi kuisisnya ya. Jangan kerjasama ya. Ini adalah evaluasi akhir kalian untuk menentukan hasil dari pembelajaran. Waktunya 15 menit untuk mengerjakan soal pause test. Fotonya mana? Sudah difoto belum hasilnya? Oh, enggak, boleh. Nah, fotonya kamera. Hasil pengerjaannya mana? Difoto, diupload. Kalian upload ya hasilnya. Kerjakan di kertas, kemudian upload. Jangan lupa untuk diupload ya. Ayo, jangan kerjasama, jangan lirik-lirikan. Waktunya 5 menit lagi. Ayo, sebentar lagi. Ya, oke. Waktunya selesai. Ya, nanti setelah selesai pembelajaran, Ibu akan langsung koreksi dan akan Ibu umumkan melalui grup WhatsApp siapa yang akan lulus untuk melakukan pengayaan, artinya lulus dari KKM, ataukah siapa yang akan diremedial. Ya. Nah, Ibu ingin bertanya, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini dengan menggunakan PBL? Senang? Senang. Oke, kemudian apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Nilai
maksimum dan nilai minimum. Oke, kemudian apa yang paling kalian sukai dalam pembelajaran hari ini? Yang paling saya suka itu ketika mempelajari nilai maksimum dan minimum fungsi aljabar secara diskusi dan berkelompok. Oke, ya. Selanjutnya, apa harapan kalian untuk pembelajaran berikutnya? Pakai PBL lagi ya? Ya, oke, siap. Berarti nanti di materi selanjutnya kita akan menggunakan metode pembelajaran PBL lagi ya. Oke, selanjutnya untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari materi tentang kemiringan garis singgung kurva ya, kemiringan garis singgung kurva dan persamaan garis singgung. Baik, Ibu cukupkan pertemuan hari ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.